tega melakukan aksinya lantaran panik dan ketakutan setelah aksi menduanya dipergoki sang suami. Dan seperti mematahkan anggapan selama ini jika KDRT selalu dilakukan oleh suami terhadap istri, nyatanya jauh sebelum ini Melody justru kerap melakukan KDRT terhadap suaminya apabila keinginannya tidak dituruti. Viral, seorang istri tega lindas dan seret suami pakai mobil sejauh 200 meter, ternyata main serong dengan dua pria. Tak menyesal malah liburan ke Bali. Jika banyak kejadian pengkhianatan cinta dilakukan oleh pihak pria atau suami, kali ini berbeda dan dibumbui juga KDRT. Saat ini, media sosial digegerkan oleh aksi keji Melody Sharon, YouTuber dan influencer yang tega melindas dan menyeret suaminya Alfon Gunawan sejauh 200 meter dengan mobil lantaran dirinya dipergoki mendua hati oleh Alfon. Peristiwa keji tersebut terjadi di sekitaran Jalan Raya Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, Jumat pekan kemarin. Teganya lagi, usai melakukan aksinya, wanita berusia 31 tahun memilih kabur dan sengaja tak menolong suaminya yang sempat meminta sang istri untuk membawanya ke rumah sakit karena kakinya patah. Tim Silet pun melakukan penelusuran ke lokasi TKP. Dan inilah kondisi TKP terkini tadi malam. Korban dalam hal ini adalah saudara AG. AG ini adalah suami daripada tersangka. Tersangka melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga kepada korban atau suami daripada tersangka yang sah dengan cara tersangka sengaja menyeret korban dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh tersangka dengan kecepatan tinggi sehingga korban terseret dan jatuh mengakibatkan luka dan patah kaki kanan. Ini ceritanya tuh makin miris, makin kesini tuh ceritanya makin membuat kita ngeri loh. Dengan perlakuan seperti itu, untuk memperjuangkan cinta kita rela melakukan apa aja. Ya seperti suami ini, ya. Dia tahu istrinya berselingkuh, tapi dia masih bertahan, mempertahankan keluarganya. Sampai akhirnya dia ditabrak sama istrinya sendiri. Ini benar-benar luar biasa ini. Benar-benar menyedihkan sekali. Menurut keterangan polisi, sang istri tega melakukan aksinya lantaran panik dan ketakutan setelah aksi menduanya dipergoki sang suami. Dan seperti mematahkan anggapan selama ini jika KDRT selalu dilakukan oleh suami terhadap istri, nyatanya jauh sebelum ini Melody justru kerap melakukan KDRT terhadap suaminya apabila keinginannya tidak dituruti. Lantas bagaimana pandangan psikolog melihat kasus kali ini ternyata istri yang melakukan KDRT terhadap suami? Adanya dugaan kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat. Pada saat itu memang korban ini mengikuti jejak tersangka yang disinyalir akan dijemput oleh pacarnya di TKP. Udah pasti dalam keadaan sadar karena beliau kepergok dan tersangka hari ini kita sudah tahan. Jadi pasangan itu bukan harus dijadikan keset, jadikan samsak untuk kemudian dipukul dan sebagainya. Harus kemudian dibantu orang ini yang melakukan hal tersebut untuk sadar bahwa hal itu tidak layak dilakukan kepada pasangannya. Kemudian memukul, melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain.
mau wanita mau pria tidak boleh ya, dan itu ada hukumnya. Oh, yang pasti itu udah kekerasan ya. Kalau yang kayak gitu sih mending langsung dilaporin aja, kan itu juga membahayakan juga kan. Aksi keji yang diperlihatkan tersangka memang begitu menyentak publik. Ya, publik tak menyangka jika wanita cantik tersebut bisa melakukan aksi setega itu kepada sang suami yang justru telah memodalinya membuka bisnis salon. Menurut keterangan polisi, peristiwa tragis yang menimpa Alfon Gunawan bermula saat Alfon curiga jika istrinya tengah meretas janji untuk bertemu pria lain di sebuah apartemen di kawasan Ceger, Cipayung, Jakarta Timur. Alfon pun kemudian bergegas mendatangi apartemen tersebut guna mengorek keterangan sang istri terkait keberadaannya di apartemen tersebut bersama pria lain. Dan inilah keterangan lengkap polisi terkait kronologis peristiwa yang menggegerkan tersebut serta ancaman hukuman yang mengintai Melody sebagai tersangka. Tersangka melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap korban, suami sah daripada tersangka, karena tersangka diketahui oleh korban sedang menjemput laki-laki lain yang awalnya tersangka sebelum kejadian menjelaskan kepada korban bahwa tersangka berada di apartemen melalui sambungan video call. Selanjutnya korban menuju wilayah Jakarta Timur dan mencari keberadaan tersangka. Ternyata benar, mobil tersangka terparkir di TKP. Korban berusaha masuk ke dalam mobil, tersangka tidak menghiraukan. Bahkan tersangka tetap melajukan mobil dengan kecepatan tinggi, dan pada saat itu tersangka mengetahui bahwa kaki korban sebelah kanan sudah masuk ke dalam mobil. Kurang lebih 200 meter korban terjatuh yang mengakibatkan korban luka-luka dan kaki sebelah kanan patah, dan tersangka membiarkan korban dan tidak memberikan pertolongan. Aku tuh sangat menyayangkan dan sangat sedih banget ya setiap kali aku dengar adanya kasus mengenai KDRT, tersangka tersebut melakukan KDRT, ya berarti dia juga harus menanggung akibatnya. Akibatnya apa ya? Akibatnya menjalani proses hukum yang ada, menjalani sanksi sosial gitu, tidak hanya sanksi pidana ya, tapi sanksi sosial dari masyarakat juga ya. Itu memang udah harusnya menjadi tanggung jawab dia gitu kan. Dia berani berbuat berarti harus berani bertanggung jawab juga. Pasca kejadian yang dialaminya, Alfon Gunawan kemudian melaporkan sang istri ke Polres Metro Jakarta Timur dengan sangkaan KDRT dan juga sangkaan perzinahan dengan dua pria berbeda ke Polda Metro Jaya lantaran lokasi peristiwanya yang berbeda. Dan setelah dicokok serta menjalani pemeriksaan intensif, ibu dua anak itu pun ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan oleh penyidik unit pelayanan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Timur. Dan yang juga cukup mengejutkan, polisi pun membeberkan perilaku di luar nalar lainnya yang dilakukan wanita yang akrab disapa Oday tersebut. Ya, usai melindas dan menyeret sang suami, Oday malah memilih berlibur ke Bali bersama diduga pacarnya yang lain di luar dari pria yang bersamanya di apartemen Ceger. Lantas benarkah layaknya seorang psikopat, Oday juga tidak menanyakan sedikit pun terkait kondisi terkini sang suami dan juga kedua anaknya yang masih kecil-kecil? Benarkah Oday atau Melody sama sekali tak peduli dengan keluarganya? Hingga saat ini tersangka tidak pernah menanyakan kondisi korban dan anak-anak yang diasuh oleh korban yang saat ini masih menggunakan alat bantu untuk melakukan aktivitasnya. Pakai tongkat ya, karena luka berat tadi yang dialaminya terkait dengan 284 perzinahan ya. Maksudnya perzinahan ya, itu dilaporkan di Polda Metro Jaya, di Krimpum Polda Metro Jaya. Kita Polres Metro Jakarta Timur tangani kasus KDRT. Kita naikkan kepada status penetapan tersangka
dan selanjutnya kita melakukan pemeriksaan. Parah banget sih kalau kayak gitu, jangan dicontoh lah gitu kan. Dan tapi itu balik lagi ke orang masing-masing, saya nggak tahu jalan pikiran dia kayak gimana. Di sisi lain, aksi tersangka yang begitu keji serta perilakunya yang menyimpang dari norma pada umumnya juga membuat polisi diliputi tanda tanya. Karenanya, polisi pun berencana untuk melakukan tes kejiwaan terhadap tersangka yang dalam kesehariannya ternyata kerap melakukan KDRT kepada sang suami. Benarkah tersangka tak ada rasa penyesalan dan sedih? Kami sampaikan juga bahwa kekerasan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban ini bukan hanya baru satu kali. Itu hasil keterangan yang disampaikan kepada penyidik demikian. Nggak boleh, nggak layak kayak gitu. Mungkin kalau terjadi, ya sekalipun kita nggak kenal gitu kan, mendidih darah gue ngeliat itu. Ibaratnya masih mau membantu orang itu, dalam salah satu sisi pemikiran masih adalah ya kayaknya ini dia masih bisa berubah dan sebagainya, dengan tidak dalam posisi seperti itu, tapi dia harus melakukan sesuatu, mendapatkan treatment, mendapatkan intervensi untuk melihat masalah dia apa, kenapa tidak bisa memiliki kontrol diri. Dan itu juga yang terkait dengan moral. Moral itu membuat orang mengerem diri karena dia tahu kalau dia mukul itu perbuatan buruk. Harus ada mengempati kepada pasangannya.